Kok keren ada kayak ginian ya? Ini heatsink ya? Wow. Aduh, kemana-mana tuh. Untuk bagian debu-debu kita pakai kuas kayak gini. Ini kayak gini nih. Ini debu nih. Kuas. Wet, habis. Op. Yang pertama untuk memori VGA-nya dulu. Ini kan nggak harus tebel-tebel. Aslinya tuh nggak terlalu panas loh. Nggak tahu kenapa kok dari pabriknya dia dikasih thermal putih ya. Biasanya kan nunggu agak sedikit lama, tapi ini kelamaan. Ah kan? Nah ini user Zephyrus unik-unik. Laptop belum panas, pengennya pokoknya dibersihin aja. Namanya cleaning perawatan. Nggak semua user itu punya kesadaran untuk membersihkan secara perawatan. Jadi kalau dilihat dari suhu, dia tuh masih kisaran 50-an. Sedangkan kita mau bersihin dalamannya nanti pakai thermal drizzly, karena ini nanti liquid metal juga pakai thermal extreme juga dua-duanya. Jadi biar benar-benar maksimal. Ini ROG Zephyrus bentuknya kayak gini kecil. Packnya lengkapnya di sini. ROG Zephyrus GA402RK dan seterusnya, baca sendiri ya. Prinsipnya ini yang seri Zephyrus, prosesornya adalah Ryzen 9. Wah, kenceng sih. 9 berarti setaranya Core i9, Mas. Oke, mari kita buka. Jadi kita tidak menjanjikan yang namanya suhunya akan turun, Mas, dari 50 kondisi idle. Cuman yang jelas kita janjikan adalah kondisinya jelas bersih. Gitu, Pak. Nice. Itu masih mau diterima. Thank you yang sudah percaya gitu aja. Nah, kita bikin dokumentasinya sekalian. Oke. Nah, ini kalau dilihat dari sini sih memang dia sudah kandel banget nih. Ini kan nggak ada lubangnya ya. Filternya aja udah kayak gini. Jadi nanti kita bongkar sekalian. Nah, kita pertama lihat ada bautnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemungkinan ini 9, 10, 11 baut. Nah, yang pertama kita buka yang bagian sini. Jadi itu untuk bongkar kayak gini tuh kenapa kok kita pakai cawan seperti ini, cuma biar dia tidak ada tambahan atau dia ada berkurang dan tidak campur. Terus buka bautnya juga pelan-pelan dengan mata obeng yang sesuai. Mantap. Terus yang ini, yang bagian sini nih dia ada karetnya. Jadi kita tetap buka pakai yang namanya jarum kecil. Nah, terus ini dikembaliin lagi. Ingat ya, kayak gitu tuh buat customer yang seri mewah kayak gini pengaruh banget, teman-teman. Jadi tetap harus kita kembalikan. Ada 3 yang model kayak ada karetnya, ada 3, 1, 2, 3 ini. Oke, bautnya udah dilepasin semua. Terus habis itu kita bongkar casingnya. Casing kita tetap pakai opener. Gampang kan kalau bongkarnya sesuai kan, dia nggak patah sampai. Easy. Kok keren ada kayak ginian ya? Wow. Ini heatsink ya? Wow. Waduh. Nah, ini yang fan yang tak bilang kotor sekali karena dia sudah nggak tembus nih. Ini sama yang bagian sini. Jadi nggak tembus. Nah, ini yang bakal kita bersihkan. Sebentar, ini baru ini saya ngeliat ada heatsinknya, modelnya sudah ada gambarnya kayak gini ya. Sebentar, saya masih terkagum-kagum. Kita bahas dulu sekalian deh. Oke. Aku yakin kalian juga baru lihat ini kali. Heatsink kok modelnya kayak gini ya? Ini bener-bener full semua ya. Wah, ini yang perlu kita bongkar habis ini. Kayak apa dalamannya? Kalau ini radionya, ini Ryzen ya, berarti ini prosesornya, ini VGA-nya. Tapi dia ada segel di sini. Jadi kalau misalnya kita bongkar pasti sudah menghilangkan garansi. Tapi memang ini infonya memang garansi sudah habis. Nice. Seperti biasa, lepas dulu baterainya. Udah ya tadi. Oke. Baterai sudah terlepas, dan laptop ini ternyata ada sisi upgrade yang namanya pertama bisa nambah RAM 1 sama SSD-nya cuma 1 slot. Jadi kamu cuma bisa mengganti SSD. Waduh, nggak kelihatan juga. Jadi bisa cuma mengganti SSD-nya, nggak bisa untuk menambah. Penasaran kan dalam kayak apa? Aku juga. Oh, ini kotornya seperti ini. Garansinya kemungkinan udah habis. Kita cek dulu sebelumnya karena takutnya nanti kalau masih garansi mana-mana. Ini udah 2022-04, berarti kalau 2 tahun berarti 2024-04, berarti udah lewat. Udah aman. Kita buka segel, nggak ada masalah, nggak ada badirannya juga. Untuk cleaning kita ada beberapa step. Pertama adalah kita mau fokus dulu yang bagian heatsink dulu. Itu yang kalian pengen lihat kan aslinya. Oke, mari kita lihat. Nah, ini kalau buka ini memang dia jangan sampai lepas, memang nggak bisa lepas dia.
Ini laptop 22 juta ini. Jadi untuk seri ini tuh, ini heatsink pertama kita yang bentuknya seperti ini loh. Apa kita yang deso atau gimana? Yang jelas aku baru ini lihat ada heatsink modelnya seblok kayak gini. Nah kita nggak tahu tuh dalamnya nanti apakah dia benar-benar semua dikasih thermal putih atau thermal pad, atau cuman bagian yang prosesor sama VGA nya aja. Karena pada prinsipnya kan kalau biasanya kalau yang kena kan di bagian part-part tertentu aja, kayak memori, kayak yang potensi panas lah. Kalau ini apa iya potensi panas semua. Ini yang perlu posisinya. Nah ini dibuka dulu. Nah, asal diangkat ya teman-teman. 1, 2, kanan kiri biar nggak rusak. Terus yang bagian sini juga. Nih kalau ngelepas kayak gini nih. Jangan ditarik kabelnya, satu lagi jangan tarik. Ini dorong 1, dorong 2. Dorong 3, 4, 5. Dia nggak damage. Ini ada groundingnya. Nyangkut dan kabelnya pendek, jadi kita lepas. Grounding itu apa ya kalau di laptop ya? Prinsipnya biar dia nggak gampang nyetrum aja sih sebenarnya. Nah ini dalamannya seperti ini teman-teman. Oke dalamannya, wah ini semua metal grease semua ya. Serem banget nih, serem sekali. Ini serem sekali, kenapa? Wah ini double metal grease. Misalnya salah satunya yang VGA atau yang ini kan dia yang pakai thermal paste, sedangkan ini enggak. Ini serem sekali, kenapa? Karena posisinya begini. Ini perlindungannya cuman ada yang kuning-kuning ini loh. Kering ini kering. Di sebagian yang kering ini kering banget nih. Yang ini juga kering. Memang kalau pasangan dari pabrik sebanyak ini ya, melonyoh gini ya. Ini kayak thermal paste, thermal putih nih menurutku. Atau thermal pad yang meleleh ya. Nanti tetap kita ganti ini. Kita ganti thermal pad. Nah ini yang kena sebagian ini. Ini memorinya VGA, pad yang berhubungan dengan komponen ini. Enggak semua sih, cuman bagian yang utama-utama. Nah ini artinya kenapa kok nggak semua, karena memang yang potensi panas itu bagian sini. Nah ini yang ngerti arsitekturnya ya. Kita akan ngikutin aja, nanti kita kembalikan seperti sebelumnya aja lagi. Nice. Nah yang pertama kita lepas dulu fan-nya. Ini fan-nya memang dua arah ya. Jadi fan-nya bisa ke sini sama ke sini. Jadi memang dua sisi. Singkirkan dulu. Nah sekarang kita mau bersihkan bagian yang ini nih. Ini kali gini paling enak memang pakai scraper kayak gini, tapi plastik aja, jangan besi, oke? Hasilnya thermal putih gini tuh masih bisa dipakai lagi untuk yang kedua kalinya. Tapi yang jelas diusahakan difoto dulu, jadi biar kita tahu bagian mana yang aslinya tadi ada dapat dan tidaknya. Nah kalau sudah pada bersih, di finishingnya pakai tisu aja. Jadi tisu itu sangat-sangat berguna. Tapi jangan yang tisu basah ya teman-teman ya. Dia akan membersihkan sisa thermal putihnya. Nah habis itu gimana caranya membersihkan si liquid metalnya. Nah ini kan karena sudah kering banget sampai kayak kosong gitu loh bagian sini. Ini paling gampang hasilnya tinggal pakai tisu aja. Set. Nah yang sering rusak itu adalah bagian ini busa-busa. Ini tuh protektor biar dia nggak kemana-mana aslinya. Jadi kalau dia luber biar nggak kemana-mana. Makanya ini tetap jangan sampai kegosok gitu loh. Bersih toh. Tuh. Lakukan hal yang sama di bagian heatsink satunya. Ini sampai benar-benar bersih seperti ini. Kalau nggak punya alkohol pakai apa? Kita pakai thinner A, dia bisa keangkat. Nah bagian yang susah itu paling enak ternyata kita coba pakai ini, pakai cotton bud. Kalau ini tak kasih thinner dulu, habis itu diputer-puter gini, jadi dia kayak keresep gitu loh. Tuh kotor-kotor ini kan termasuk kotorannya dia. Nah ini udah cleaning dah, kita lanjut bersihin yang lainnya. Oke. Nah ini selanjutnya kita bersihin bagian yang di motherboard. Nah ini aja kecacar banget loh ini. Ini untung ada pelindungnya, jadi good saja. Coba nggak ada, udah pada konslet ini. Ini part-part di sini. Ini tantangannya adalah gimana bersihkannya, tapi dia nggak nyampe ke bawah-bawah sini. Jadi hati-hati. Nah kita coba yang itu. Aduh, kemana-mana tuh. Mahal harganya eman-eman. Tapi nggak bisa dipakai lagi tuh darah tuh. Ini masih cair karena ini dari kemarin kan di sini di bagian plastik ini dan tidak kena panas, jadi makanya dia belum kering. Untuk bagian debu-debu kita pakai kuas kayak gini. Ini kayak gini nih. Ini debu nih. Kuas. Pertama memang dikuasin dulu, nanti finishingnya adalah kita pakai kompresor. Kenapa? Karena kadang kalau kuas itu yang bagian besar-besar dulu. Kompresor itu nanti anginnya yang kecil-kecil bisa ketarik semua. Gitu. Untuk si fan yang kotor kayak gini kita cuma pakai kuas aja. Ini tangan saya.
Jadi kuas itu enaknya tidak bikin rusak kipas. Tapi kalau kompresor, kalau kamu makainya nggak pakai perasa itu jebol semua nanti. Nah, kalau kompresor bagusnya nanti yang bagian sela-sela nanti dia ikut bersih kok. Nanti kita kompresor terakhir. Untuk menyempurnakannya kadang kita tetap pakai kompresor karena kadang bagian yang sembil-sembil yang kita nggak. Yang penting pakai ini aja, pakai rasa, nggak perlu semua kenceng. Kalau memang sudah nggak ada debunya ya sudah. Jangan dipaksa. Nah kalau ini mah nggak apa-apa, karena dia memang yang ini itu kita bantu kayak gini. Kecil keluar tuh ya, kalau yang kecil-kecil keluar kalau pakai kompresor. Nih, bekas-bekas itu kita bantu pakai kompresor dia hilang. Ini utama tuh bagian situ aja, nggak usah sampai motherboardnya, kecuali memang dia kena air, jadi wajib buat dibongkar total. Kalau cleaning yang utama memang perawatan, yang utama itu aja. Oke, kita lanjut ke meja. Nah ini kita sudah membersihkan, terus ini namanya thermal pad. Jadi kita kembalikan dia, pakainya thermal pad sama metal grease. Nah ini satu sini. Nah ini harapannya nanti, nah perfect ini ada. Nah, berarti kita tinggal ngisi liquid metalnya. Nah ini yang kita, kamu tunggu-tunggu kan gimana cara masangnya. Ini kita pasang dulu, kasih sebiji jari aja. Kebanyakan ini, kita sedot lagi. Bisa sedot ternyata saudara. Habis. Oke. Nah, ngerata ini kayak gini nih. Ini pakai cotton bud. Terus kita total. Nah, ini kebetulan emang kanan kirinya dia sudah ada pelindungnya, jadi tidak terlalu menakutkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah rata kayak gini, nih liatin. Jadi dia kayak model kaca gitu loh, kayak model kaca gitu. Jadi dia nanti kalau kita pencet pakai heatsink, dia akan udah merata gitu. Keesokan harinya. Nah kemarin kita pakai thermal pad, itu ternyata dia tidak bisa untuk seri-seri model yang kayak gini karena si heatsinknya ini ganjel. Jadi dia kan di sini tuh. Jadi dia ganjel terlalu tebal, makanya kita ganti dengan thermal putih. Ini dari Tourmaster Thermal Compound Kit S-Fusion V2. Nah, teksturnya kayak thermal paste, cuman memang dia agak berbeda, lebih halus sedikit. Nah, kita harus ur-ur dulu, jadi teksturnya biar agak kental dulu sedikit. Nah ini kita fungsikan untuk spare part yang non prosesor. Yang pertama untuk memori VGA nya dulu. Ini kan nggak harus tebel-tebel, aslinya tuh nggak terlalu panas loh. Nggak tahu kenapa kok dari pabriknya dia dikasih thermal putih ya. Makanya kita ngikutin aja deh, daripada nanti salah. Dan thermal kayak gini tuh bisa dibersihkan, jadi tenang aja dan tidak bikin konslet. Bukan kayak yang model si liquid metal. Kita samakan dengan yang ada di sebelumnya, berarti ini sudah kita ngambil komponen bawah. Oke. Jadi thermal putih itu prinsipnya cuma buat melapisi sebelum dia ketemu sama si heatsinknya. Itu emang besi kayak gini, kita nggak terlalu ngerti juga. Baru pertama ini model heatsink kayak gini soalnya. Coba nanti kalau ada usulan harusnya gimana bisa komen di bawah ya. Soalnya kita juga baru ketemu seri ini dan bawaannya memang thermal putih, kita kembaliin. Dan kalau tebel-tebel dia jadinya si heatsink itu nggak nyentuh ini, makanya kita pakaiin thermal putih. Ini sama bagian memori. Oh ini sedikit-sedikit nih ini. Oke. Nanti biar kalau kena ini dia merata. Kita pakai yang terpercaya saja lah, Tourmaster. Terus mana lagi tuh? Oke, oh ini. Jangan lupa di sini ada bagian yang harus tercover sama satu bagian sini. Terus bagian sini juga. Terus kemarin kita coba juga ternyata dia kekurangan bagian yang liquid metal. Jadi kita bakal nambahin sedikit
Yang kurang bagian sini sama sini. Jadi kalau ini kebanyakan juga bisa disedot kok, tenang aja. Aduh. Keren ya. Nah ini kita pakai yang liquid thermal yang ekstrim. Mantap. Yang biasa yang model kayak gini sama aja, cuman katanya sih lebih dingin. Oke, mari kita lihat soket fan-nya, kita kembalikan. Kita dorong 1, 2. Sip. Untuk masang baterai nanti terakhir. Ini terus jangan lupa nanti dibaut lagi bagian groundingnya. Sorry, buka sedikit ya, buka lagi. Ini harus masuk dulu. Nah, itu loh. Ini groundingnya dulu 1. Nah, untuk memasang kayak gini tuh silang teman-teman. Jadi 1, biasanya ada panduannya. Kalau nggak ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pokoknya jangan sekali-kali kalau belum terpas pemasangannya kamu puter ini malah kena motherboard. Waduh, nangis getih gue. Terus kita pasang bagian heatsinknya atau bagian fan-nya itu nanti ada 6 ya. Terakhir tapi bukan yang akhir. Oke, untuk bagian dalam sudah clear. Jadi untuk seri laptop ini tadi ROG Zephyrus itu nggak ada opsi upgrade untuk si SSD-nya, jadi cuma bisa mengganti lebih besar. Tapi ini bawaan 1 tera. Terus ini bawaannya onboardnya 16. Terus ini masih ada 1 slot sisanya pakai DDR5 4800 MHz. Udah selesai, kita pasang baterai terakhir. Baterai terakhir posisi kayak gini. Itu gunanya kuku teknis itu kayak gini loh. Set, dorong. Selesai. Ops, lupa. Ini belum kita bersihkan yang bagian fan. Kita sikat dulu. Tinggal tuh. Ada clear nih tuh, ada yang kumpet lagi ya tadi. Nah, tinggal pasang lah. Ingat, jangan sampai kayak gini nih. Ini kayak gini dihindari nih, apalagi kayak gini. Waduh, bahaya sekali nih. Nah, ini posisikan kayak gini. Oke, ini sudah pas, ini sudah. Jangan sampai ada yang kayak gini, ini singkirin, tik gitu loh, paham lah? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah sentuhan terakhir. Di kita kayak gini tuh efek banget mas. Jadi kalau nggak dikembaliin rasanya kurang sih. Ini sepele tapi kadang orang nggak dikembaliin kan susah ya. Ini detik-detik menegangkan. Bismillah. Bismillah. Nyala. Serius lo. Bentar. Mereka butuh penyesuaian. Sebentar. Kayak gini tuh biasa sih, cuman agak deg-degan karena ini Zephyrus saja. Biasanya kan nunggu agak sedikit lama, tapi ini kelamaan. Ah kan? Lega namanya tuh, kelego itu. Setiap kali pasti kayak gitu kok. Aduh, manis rasanya mas kalau sudah nyala itu. Jadi buat kalian, kalau habis bongkar terus kok agak lama itu normal, umum. Jangan kamu matiin hidupin malah itu bahaya. Biarin aja dia proses, akhirnya udah ding gitu. Dia memproses ada yang baru nih, ada yang ganti nih gitu. Cukup ya untuk cleaning kali ini sudah cukup menegangkan, dan kali ini kita punya Zephyrus. Kalau ada request mau bongkar laptop apalagi bisa komen di bawah, atau ada pertanyaan tentang servis laptop bisa komen di bawah juga, atau hubungi chat WA untuk chat sama teknisi untuk keluhan yang lain. Oke, jangan lupa subscribe dan tonton video yang lainnya, follow video sosial media kami yang lain, dan sampai jumpa, semoga bermanfaat. Oke, bye bos.